Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast City Edge Circle Talk Halal, sebuah ruang diskusi yang menemani teman-teman dalam obrolan ringan, santai, dan tentunya dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Nah, alhamdulillah teman-teman, ini adalah episode kedua dari podcast City Edge. Dan ya, saya bersama Ahmad Yani. iya, yaitu Ketua Umum LDK periode saat ini, seperti itu. Gimana rasanya diundang di podcast sekarang? Luar biasa sekali. Dan ini pertama kalinya nih, jadi senangnya minta ampun. Karena belum lagi kita di pantai, ya kan? Kita di pantai, Masya Allah. Iya, dan juga topiknya juga menarik nih teman-teman, karena kita akan membahas yaitu topik yang sangat-sangat ramai dibicarakan di berita media sosial. Bahkan itu saking banyaknya, saking itunya, ya Allah, kita nggak tahu lagi mau berkata apa-apa. Nah, jadi topik yang kita ingin bahas yaitu tentang LGBT, HIV, dan AIDS. Jadi banyak berita-berita yang telah kita lihat ya teman-teman, banyak orang yang terkena LGBT, terkena penyakit HIV-nya, seperti itu teman-teman. Nah, jadi di sini kita akan membahas tema itu dan apa sih pandangan LGBT itu terhadap Islam, seperti teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung lanjut saja ke obrolan kita pada hari ini. Selamat datang teman-teman di podcast City Edge Circle Talk Halal, sebuah ruang diskusi yang menemani teman-teman dalam obrolan ringan, santai, dan tentunya dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Oke, kalau misalnya kita belajar tentang LGBT nih, LGBT sebenarnya apa ya kira-kira ya? LGBT ini intinya begini, LGBT itu adalah sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki itu saling suka. Nah, itu kalau bahasa simpelnya seperti itu LGBT itu. Iya. Jadi LGBT itu kalau misalkan dalam itu kan kepanjangannya ya. Nah, kalau singkatannya L itu adalah lesbian, G itu adalah gay, sedangkan B itu biseksual, dan T itu transgender. Ya emang sekarang ini dunia sekarang ini sudah mulai banyak-banyak boti atau banyak ini, karena beta tuh sering lihat di YouTube, di TikTok itu banyak sekali tentang LGBT nih Kak. Nah, ada beberapa teman-teman yang tanya nih, belakang ini kan istilah LGBT semakin sering kita dengar ya. Nah, sebenarnya apa pandangan fenomena itu dalam Islam seperti itu? Dalam empat mazhab, ya, makanya begini, dalam empat mazhab, pandangan empat mazhab tentang LGBT ya, empat mazhab itu walaupun dia Sunni atau Syiah, bahkan Syiah sekalipun, itu berpendapat bahwa perilaku itu dihukumi haram. Oh iya, dihukumi haram. Karena begini, Allah itu kan menciptakan laki-laki dengan perempuan, udah ada pasangannya. Iya. Nah, tapi melawan takdir sama fitrah, sehingga mereka saling suka laki-laki dan laki-laki itu kan perbuatan yang sangat keji, makanya diharamkan, itu hukumnya haram, hukumnya itu haram. Iya. Karena kadang saya bisa berpikir lagi ya, kenapa ya orang-orang bisa seperti itu? Bahkan alat itu tidak, apa itu? Itu disinggung dalam Al-Quran. Iya. Dalam kisah Nabi Lut. Nah, gimana tuh kisah Nabi Lut? Jadi begini ya, Nabi Lut itu pernah mengatakan kepada kaumnya bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu adalah perbuatan yang sangat keji, yang tidak pernah dibuat oleh kaum-kaum terdahulu. Belum pernah dibuat. Iya. Dan itu terjadi di zaman Nabi Lut, di mana laki-laki sama laki-laki saling suka sesama jenis. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan daripada kaum itu. Menjadi masalah itu terjadi yang kedua kalinya di zaman sekarang. Iya kan, betul. Itu sebenarnya cuma satu-satunya yang terjadi di zaman Nabi Lut. Cuma yang anehnya terjadinya di zaman sekarang. Nah, itu kira-kira. Nah, iya. Jadi teman-teman bisa simpulkan ya bahwa LGBT ini bukan hanya dari sekarang aja ya, Pak. Itu sih dari dulu dari kisah Nabi Lut. Dan terjadi di sekarang. Itu mereka tuh diazab apa sih, Kak? Kalau boleh tahu? Allah Subhanahu wa taala menghancurkan daripada kaum-kaum. Sehingga tidak tersisa sedikit pun orang-orang yang pada saat itu saling suka antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Itu saking diazabnya Allah, satu pun tidak tersisa.
Dan Allah udah binasakan agar tidak terulang kejadian itu. Iya. Jadi ya, kalau katong bicara tentang LGBT zaman sekarang, dulu-dulu itu Kak, yang ada tuh yang namanya bot ini bisa berkeliaran bebas. Nggak ada. Yang ada, tapi nggak tahu ya kenapa ini di zaman sosial media sekarang ini mereka itu berkeliaran semua. Nah, seperti itu. Nah, sebagai kita nih ya Kak, sebagai seorang muslim ya, bagaimana caranya untuk kader-kader kita di LDK seperti itu untuk menjaga mereka dan bagaimana menunjukkan empati yang benar tentang LGBT itu. Kayak gini, saya selalu bilang kepada kader-kader, bahwa ada satu hadis, Nabi itu katakan begini, la'anallahu man amila amala qaumi Lutin, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu melaknat daripada perbuatan yang dibuat oleh kaumnya Nabi Lut. Jadi Allah itu melaknat orang-orang yang berperilaku sama dengan Kaum Nabi Lut. Jadi kalau seandainya itu terjadi kepada kader-kader LDK, maka tugas saya sebagai ketua LDK dan juga kawan-kawan yang lain, yang pertama menasihati. Intinya dengan lemah lembut toh, dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Nah, kalau sampai sudah dengan lemah lembut dengan kasih sayang udah tidak bisa lagi, maka kami dari LDK memutuskan untuk mengeluarkan. Karena itu takutnya jadi penyakit sehingga tersebar kepada kader-kader yang lain, kan jadi merusak. Nah, ibaratkan itu seperti sebuah pohon yang akarnya rusak, awalnya batangnya masih bagus, tapi lama-lama batangnya juga rusak diakibatkan akarnya. Seperti iya. Nah, itu juga berkesinambungan sama fenomena di sekarang ini kan ada namanya organisasi anti boti. Kalian tahu anti boti itu apa? Belum tahu nih. Nah, jadi kayak anti boti itu sebuah kelompok organisasi yang mereka ingin boti itu tidak ada seperti itu. Jadi dia melakukan aksi-aksi di mana boti-boti yang berkeliaran itu dicegah sehingga ruang batas mereka untuk untuk dia berekspresi itu dia berkurang seperti itu. Cara mencegahnya bagaimana? Nah, di organisasi anti boti ini Pak, yang beta lihat di Instagram ya biasanya ya teman-teman. Nah, itu ada yang sampai disiram air kencing. Kadang-kadang dikejar-kejar ya. Nah, habis itu ada tuh dikejar dia sampai naik pohon. Nah, itu nggak tahu itu kenapa. Nah, kalau menurut Kevin nih ya, itu apakah itu dibolehkan atau itu membalas syariat atau itu kayak termaksud dakwah seperti Nabi Lut atau enggak? Begini, ada satu riwayat ketika terjadi itu kan kemungkaran tuh. Iya betul, kemungkaran. Ketika terjadi salah satu kemungkaran di satu kampung, ya, terus orang-orang yang ada di kampung itu tidak mencegahnya, maka Allah itu akan menghancurkan bukan cuma orang-orang yang melakukan kemungkaran itu, tapi bahkan orang-orang yang tidak melakukannya pun dihancurkan. Nah, kayak gini, yang pertama ketika terjadi seperti itu, kita tadi dakwakan dengan baik-baik. Tapi menjadi permasalahannya, sekarang udah sangat merusak, Kak. Iya, betul. Udah sangat merusak. Maka kalau dengan seperti itu, dengan mengancamnya atau mungkin dengan tapi tidak niat untuk menzaliminya, orangnya tidak salah, yang salah perbuatannya. Mengancam perbuatannya itu agar dia bisa berhenti melakukan kesalahan itu, maka dalam Islam tidak dilarang, dia diperbolehkan. Karena kalau dibiarkan begitu saja dan makin merajalela, itu akan menjadikan salah satu musibah atau Allah akan menurunkan azab kepada kita. Iya ya, makanya kenapa nih katanya harus cegah dari LGBT itu karena sudah sangat-sangat beritanya tuh sampai katanya tidak bisa dilihat lagi ya. Saya tuh sebelum bikin podcast ini saya meriset itu berbagai banyak berita itu mengenai LGBT semua dari ujung pulau semua itu. Makanya kenapa ya teman-teman di LGBT ini atau boti ataupun itu juga kita harus hindari seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal LGBT, ada satu penyakit nih yang Allah turunkan kepada mereka yang bagaimana supaya mereka itu ingin bertaubat supaya tidak melakukannya itu lagi, yaitu HIV. Nah, HIV dan AIDS seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, HIV itu adalah penyakit yang diberi oleh Allah oleh kaum LGBT. Nah, yang dimana kaum LGBT? Hanya untuk kaum LGBT, karena yang lain tidak. Soalnya mereka itu menempatkan syahwatnya tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya. Nah, LGBT itu bisa menyerang imun kita, apalagi AIDS itu sudah tingkat ke atas itu. Jadi tidak bisa disembuhkan lagi oleh apa-apa. Jadi cuma bisa dijinakkan. Makanya seperti itu kita harus bisa menghindari hal seperti itu.
Nah, untuk pertanyaan terakhir nih ya, kepada teman-teman mahasiswa generasi muda saat ini ya, supaya kita tidak terpengaruh lagi. Nah, bagaimana kita menjaga iman kita dan memilih lingkungan yang baik serta menghadapi isu-isu seperti ini, dengan ilmu, hikmah dan akhlak yang mulia, itu seperti apa? Begini ya, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, Iya. itu sangat mungkin kita itu terjerumus di salah satu kesalahan. Nah, cara kita untuk mencegahnya itu ada solusinya. Apa itu? Dan ini dari Nabi langsung. Coba sebutkan. Kira-kira kalau solusi dari Nabi ini kira-kira bisa menyelesaikan masalah atau tidak? Iyalah, pasti kan dari Nabi. Dari Nabi. Karena Nabi yang benar. Iya. Kalau saya yang menyampaikan, ada kemungkinan tidak mungkin selesai, tapi ini Nabi yang menyampaikan. Iya. Cara untuk mencegah itu Nabi katakan itu apa? Bimujalasatil ulama. Hendaknya antum itu duduk bersama ulama. Karena dengan antum duduk bersama ulama, antum akan mendapatkan nasihat, ilmu. Ya, antum bisa mengetahui hukum-hukum ini baik atau tidak. Dan Allah juga akan menghidupkan hati kamu sebagaimana Allah hidupkan daripada bumi yang mati dengan air hujan. Ya. Bagaimana Allah menghidupkan hati? Itu dengan ilmu. Nah, cara untuk terhindar daripada perbuatan-perbuatan seperti itu adalah kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Nah, sehingga kita itu ketulah daripada solehnya. Kayak gitu, Iya, ya begitulah ya teman-teman untuk kasus LGBT ya. Karena ya emang sangat-sangat merajalela ya dunia sekarang ya. Gitu ya. Gitulah ya. Untuk podcast hari ini, dan mungkin kan Katung dari tadi nih ya sibuk terus tentang LGBT, Katung sampai tidak bisa melihat pemandangan yang ini. Coba ditadaburi alam ini seperti apa, saking seindahnya Allah menciptakan hal ini, sehingga kenapa sih orang-orang itu ingin bermaksiat? Kenapa ya? Padahal Allah itu sudah menciptakan hal yang indah dan mereka tuh hanya memilih untuk ingin bermaksiat seperti itu. Islam itu sebenarnya indah, Islam itu indah. Iya. Begini, kita mentadaburi ciptaan Allah saja, memikirkan ciptaan Allah, kata ulama, itu pahalanya itu sebanding dengan sholat sunnah 70 tahun. Masya Allah. Kan pahalanya banyak tuh. Iya, banyak ya. Cuma tapi kenapa orang itu lebih memilih untuk jadi apa LGBT, suka sama jenis? Karena perempuan banyak toh. Iya, perempuan banyak. Nikmat-nikmat perempuan banyak. Kenapa ya harus laki-laki? Bahkan kalau kita melihat di zaman ini, daftar dunia sekarang ini, perempuan itu lebih banyak daripada laki-laki. mau kawin 4 kan bisa. Kenapa harus sama jenis? Itu dia tuh. Nah itu ya, yang sekarang kita menjadi tantangan untuk zaman muda sekarang. Jadi teman-teman jangan mudah tergiur kayak, pasti ya kaum LGBT ini apa sih ingin mencari mangsanya, ingin menjadi apa kayak mencari bibit-bibitnya lagi. Nah makanya kenapa harus kita cegah hal itu dengan cara kita bersosial media, kita share kebaikan dan seperti itu ya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman, itu adalah podcast kita yang kedua. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, mengambil pelajarannya dari kita sampaikan. Dan teman-teman jangan lupa lagi, satu pesan terakhir dulu Kak untuk teman-teman nih mengenai tentang LGBT ini supaya nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Yang pertama, dimanapun itu antum melihat kemungkaran, maka cegahlah. Nabi katakan kalau kamu tidak bisa mencegah dengan tangan kamu karena takut dikeroyok orang, maka cegah dengan lisan kamu. Sampaikan yang itu walaupun pahit. Walaupun pahit ya, harus sampaikan. Kalau susah bisa lagi, cegah dengan tangan susah bisa, kata Nabi. Cegah dengan lisan susah bisa karena takut. Maka camkan, tanamkan dalam hati itu kemungkaran, dan itu juga kata Nabi aful iman, selama-lamanya iman. Kita benci saja nih kepada maksiat, itu selama-lamanya iman. Apalagi kalau nggak benci, malah mendukung, punya iman. Jadi itu pesannya seperti itu, Pak. Oke teman-teman, terima kasih teman-teman telah menonton episode kedua kali ini. Semoga teman-teman bisa menjadi inspirasi teman-teman dan bisa kita jauh lagi ya dari perbuatan-perbuatan keji yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, a'lam bishawab. Oke, terima kasih teman-teman telah menonton podcast ini. Jangan lupa nantikan lagi podcast kita di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.